Bismillahirrahmanirrahim. Akan kita lanjutkan sesi berikutnya dengan pembahasan turunan tingkat tinggi fungsi multivariabel. Yang pertama, turunan tingkat tinggi fungsi satu variabel. Fungsi satu variabel y sama dengan fx memiliki turunan yang dinotasikan dengan y aksen sama dengan f aksen x. Apabila y aksen sama dengan f aksen x, dilakukan proses diferensiasi kembali, artinya dilakukan proses turunan kembali, maka akan diperoleh d dx y aksen sama dengan d dx f aksen x sama dengan f double aksen x sama dengan y double aksen. Akan diperoleh turunan kedua dari y sama dengan fx. Jika proses itu dilakukan berulang, akan kita dapatkan turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Proses tadi dapat dilakukan sampai tak berhingga. Dan proses itu dinamakan dengan turunan tingkat tinggi dari fungsi fx. Kita lihat contohnya. Tentukan y double aksen itu artinya adalah turunan kedua. Jadi, tentukanlah turunan kedua dari y, turunan ketiga y, turunan kelima y, turunan ke-12 y. Dari y sama dengan sinus 2x. Jawab. Yang pertama kali kita cari dulu y aksen atau turunan pertamanya. Y aksen sama dengan cos 2x kali 2. Sama dengan 2 cos 2x sama dengan 2 pangkat 1 cos 2x. Turunan kedua, y double aksen sama dengan 2 kali negatif sinus 2x. Kosinus turunannya negatif sinus. 2x kali 2. 2 karena 2x ini turunannya adalah 2. Hasilnya negatif 4 sinus 2x sama dengan negatif 2 pangkat 2 sinus 2x. Turunan ketiga, sama dengan negatif 2 pangkat 2 cos 2x kali 2. Diperoleh negatif 2 pangkat 3 cos 2x. Turunan keempat sama dengan negatif 2 pangkat 3 dari negatif sinus 2x kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 sinus 2x. Karena negatif kali negatif jadinya positif. Turunan kelimanya 2 pangkat 4 cos 2x kali 2. Sinus turunannya adalah kosinus. 2 pangkat 4 kali 2 hasilnya 2 pangkat 5 cos 2x. Nah, sekarang kita lihat pola yang kita peroleh dari turunan tingkat tinggi ini. Jika y diturunkan 1 kali, turunan pertamanya, maka 2-nya pangkat 1. Turunan kedua, negatif 2 pangkat 2. Untuk turunan pertama, fungsinya kosinus. Untuk turunan kedua, fungsinya sinus. Lalu ada tanda negatif. Turunan ketiga, fungsinya itu adalah kosinus. Ada tanda negatif dan pangkatnya 3. Turunan keempat, itu fungsinya sinus. Fungsinya sinus, kemudian pangkatnya adalah pangkat 4. Artinya pada turunan yang keempat, dia mengikut dengan hasilnya. Turunan keempat maka hasilnya 2 pangkat 4. Lalu turunan kelima berarti 2 pangkat 5. Kemudian fungsinya ternyata apa? Fungsinya adalah fungsi kosinus. Dia kembali bentuknya seperti turunan yang pertama, hanya saja karena dia turunan kelima, maka nanti dia pangkatnya 5, 2 pangkat 5. Maka turunan yang ke-12 itu nanti adalah 2 pangkat 12. Sinus 2x. Kenapa sinus 2x? Karena jika kita urutkan, dia akan berulang polanya kosinus, sinus, kosinus, sinus, kosinus, dan seterusnya sehingga nanti turunan ke-12 adalah sinus 2x. Selanjutnya kita bahas turunan parsial tingkat tinggi fungsi 2 variabel. Fungsi 2 variabel z sama dengan fxy memiliki turunan parsial terhadap variabel x yaitu fx dan turunan parsial terhadap variabel y yaitu fy. Apabila kedua turunan tersebut dilakukan proses diferensiasi kembali, maka akan kita peroleh fxx atau fxx atau
F11 do X, do F do X, do kuadrat F, do X kuadrat, do kuadrat Z, do X kuadrat. Nah, ini adalah turunan kedua terhadap variabel X. Kalau yang ini Fxy, artinya turunan pertama terhadap variabel X, kemudian diturunkan lagi terhadap variabel Y. Sehingga simbolnya Fxy atau F12 do Y dari do F do X, do kuadrat F, do Y do X. Atau do kuadrat Z, do Y do X. Lalu kemudian Fyx, artinya adalah turunan pertama Y diturunkan lagi terhadap X. Ditulis Fyx, F21, do X, do F do Y, do kuadrat F, do X, do Y, atau do kuadrat Z, do X, do Y. Lalu Fy, ini adalah turunan parsial. Yang awalnya turunan parsial terhadap Y, kemudian diturunkan lagi secara parsial terhadap Y. Maka notasinya Fy atau F22, do Y, do F do Y, do kuadrat F, do Y kuadrat, dan do kuadrat Z, do Y kuadrat. Prosesnya itu bisa dilakukan sampai tak berhingga, sehingga dinamakan turunan parsial tingkat tinggi dari fungsi Fx, Y. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukanlah turunan kedua dari Fxy sama dengan Xe pangkat Y tambah X pangkat 3Y pangkat 2. Nah, jika kita perhatikan di sini yang diminta hanya turunan keduanya aja, tapi tidak diberitahukan turunannya terhadap X atau Y. Berarti harus kita buat semuanya. Jawab. Yang pertama turunan parsial terhadap X-nya. Fx, X, Y. Berarti ini kita turunkan terhadap X semua. X, E pangkat Y jika diturunkan terhadap X hasilnya E pangkat Y. Lalu X pangkat 3Y pangkat 2 diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 3X kuadrat kali Y kuadrat. Sehingga diperoleh E pangkat Y tambah 3X kuadrat Y kuadrat. Itu adalah turunan parsial terhadap X untuk turunan pertama, yang diminta turunan kedua. Nah, dari turunan pertama ini bisa kita turunkan kembali terhadap variabel X, bisa juga kita turunkan kembali terhadap variabel Y. Kita lihat dulu turunan yang kedua terhadap variabel X, yaitu Fxx. Jika kita turunkan terhadap variabel X, berarti yang ini hasil turunan pertama kita turunkan kembali. E pangkat Y. Kita turunkan terhadap X, hasilnya 0. Kemudian 3X kuadrat Y kuadrat, kita turunkan terhadap X, hasilnya 6X Y kuadrat. Maka hasil akhirnya adalah 6XY kuadrat. Lalu turunan kedua terhadap variabel Y, jadi Fxy. Ingat turunan yang pertama ini kita turunkan kembali terhadap Y. Jadi E pangkat Y turunannya tetap E pangkat Y. 3X kuadrat Y kuadrat turunannya adalah 3X kuadrat kali 2Y. Karena diturunkan terhadap Y, maka X dianggap konstanta. Hasil akhirnya yang diperoleh adalah E pangkat Y ditambah 6X kuadrat Y. Itu adalah turunan parsial terhadap variabel X. Selanjutnya turunan parsial terhadap variabel Y, Fy, X, Y. Kita turunkan terhadap Y. X, E pangkat Y, jadinya tetap X, E pangkat Y. Lalu X pangkat 3Y kuadrat, jika diturunkan hasilnya adalah X pangkat 3 kali 2Y. Sehingga diperoleh X, E pangkat Y ditambah 2X pangkat 3Y. Lalu turunan parsial yang terhadap Y ini kita turunkan lagi kedua kalinya terhadap Y. Sehingga Fy, X, Y. Jadi yang ini turunan pertama kita turunkan lagi terhadap Y. Kita peroleh X, E pangkat Y. Jika diturunkan terhadap Y, hasilnya tetap X, E pangkat Y. Lalu 2X pangkat 3Y. Jika diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kemudian jika turunan pertama ini kita turunkan terhadap variabel X, akan kita dapatkan Fyx. Turunannya
kita dapatkan menjadi E pangkat Y. Karena X E pangkat Y diturunkan terhadap X, hasilnya E pangkat Y. Lalu 2X pangkat 3 diturunkan terhadap X, hasilnya 3 kali 2X kuadrat. Y tetap Y. Maka akan kita diperoleh E pangkat Y ditambah 6X kuadrat Y. Nah, dari hasil akhir ini, jika kita perhatikan di sini, Fxy ternyata hasilnya sama dengan Fyx. Jadi, kalaulah kita lihat di proses yang pertama ini, turunan pertamanya adalah terhadap X, turunan kedua terhadap Y. Kalau yang bagian kedua ini, turunan pertamanya Y, turunan keduanya adalah X. Walaupun urutan turunannya itu berbeda, tetapi hasil turunannya adalah sama. Sekarang kita bahas turunan parsial tingkat tinggi fungsi 3 variabel. Fungsi 3 variabel W, F, X, Y, Z memiliki turunan parsial terhadap variabel X, Fx, turunan parsial terhadap variabel Y, Fy, dan turunan parsial terhadap variabel Z, Fz. Apabila pada ketiga turunan parsial tersebut dilakukan proses diferensiasi parsial kembali, maka proses tersebut dapat dilakukan berulang-ulang sampai tak berhingga dan dinamakan turunan parsial tingkat tinggi dari fungsi 3 variabel f, x, y, z. Sekarang kita lihat contohnya. Tentukanlah f, x, y, z, f, y, x, z, dan f, z, y, x. Dari Fx, Y, Z. Ini Fx, Y, Z sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 4 tambah Y kuadrat, Z kuadrat tambah 2Z pangkat 3, X, Y. Nah, ini Fx, Y, Z ya, fungsi 3 variabel. Nah, sekarang kita coba jawab. Kita cari dulu turunan parsial terhadap variabel X. Yang pertama, turunan parsial terhadap variabel X yang pertama. Berarti X pangkat 3 kita turunkan terhadap X, hasilnya 3X kuadrat, Y pangkat 4 ditambah. Yang ini turunkan terhadap X, hasilnya 0. Lalu 2Z kuadrat XY diturunkan terhadap X, hasilnya 2Z pangkat 3Y. Maka diperoleh hasil akhir turunan pertama terhadap variabel Z adalah 3X kuadrat, Y pangkat 4 ditambah 2Z pangkat 3Y. Lalu kita turunkan lagi turunan pertama tersebut terhadap variabel X, terhadap variabel Y. Sehingga diperoleh 3X kuadrat Y pangkat 4 diturunkan terhadap Y. Jadinya 3X kuadrat kali 4Y pangkat 3. Karena X-nya akan menjadi konstanta. Kita turunkan terhadap Y saja. Lalu yang ini juga 2Z pangkat 3Y diturunkan terhadap Y. Hasilnya 2Z pangkat 3. Maka kita dapati hasil akhirnya 12X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 2Z pangkat 3. Itu adalah turunan kedua terhadap variabel Y. Sekarang turunan ketiga terhadap variabel Z, f, x, y, z sama dengan yang pertama 12X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan terhadap Z, semua hasilnya 0. Karena diturunkan terhadap Z, X dan Y dianggap konstanta. Lalu 2Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z, hasilnya 6Z kuadrat. Sehingga diperoleh turunan ketiganya adalah 6Z kuadrat. Itu tadi adalah turunan parsial terhadap variabel X-nya. Kita cari turunan parsial terhadap variabel Y. Yang pertama, Fy. Kita turunkan terhadap variabel Y, turunan pertamanya. X pangkat 3 Y pangkat 4 menjadi X pangkat 3 kali 4Y pangkat 3 tambah Y kuadrat Z kuadrat menjadi 2Y Z kuadrat ditambah 2Z pangkat 3 XY menjadi 2Z pangkat 3X karena kita turunkan terhadap Y. Hasil akhirnya 12X pangkat 3 Y pangkat 3 ditambah 2Y Z kuadrat ditambah 2Z pangkat 3X. Kemudian turunan pertama terhadap Y tadi kita turunkan lagi terhadap X. Sehingga 12X pangkat 3 jika kita turunkan terhadap X hasilnya 36X kuadrat. Y pangkat 3 tetap Y pangkat 3. 2YZ kuadrat diturunkan terhadap X hasilnya 0.
2Z pangkat 3X diturunkan terhadap X hasilnya 2Z pangkat 3. Maka kita akan dapati 36 X kuadrat Y pangkat 3 ditambah 2Z pangkat 3. Kemudian kita cari turunan ketiganya tadi adalah FYXZ. Berarti setelah FYX berarti kita turunkan lagi terhadap variabel Z. Maka akan kita dapati 36 X kuadrat Y pangkat 3 diturunkan terhadap Z hasilnya 0. Lalu 2Z pangkat 3 diturunkan terhadap Z hasilnya 6Z kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah 6Z kuadrat. Itu tadi turunan parsial terhadap variabel Y-nya. Kita cari lagi turunan parsial terhadap variabel Z. Kita cari dulu turunan pertama terhadap variabel Z-nya. X pangkat 3 Y pangkat 4 diturunkan terhadap Z hasilnya 0. Y kuadrat Z kuadrat diturunkan terhadap variabel Z hasilnya adalah 2Y kuadrat Z. Lalu 2Z pangkat 3 XY diturunkan terhadap variabel Z hasilnya adalah 6Z kuadrat XY. Lalu yang diminta tadi sini kan FZY. Berarti kita turunkan lagi nanti. Kita dapati dulu bentuk yang pertama ya. Turunan pertamanya adalah 2Y kuadrat Z ditambah 6Z kuadrat XY. Nah, setelah diturunkan terhadap variabel Z, kita cari lagi turunan keduanya terhadap variabel Y. Berarti 2Y kuadrat Z diturunkan terhadap variabel Y, hasilnya 4YZ. Lalu 6Z kuadrat XY. Kita turunkan terhadap Y, hasilnya 6Z kuadrat X. Lalu yang terakhir kita turunkan terhadap variabel X. 4YZ diturunkan terhadap variabel X adalah 0. 6Z kuadrat X diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 6Z kuadrat. Nah, kita lihat hasil akhirnya ini. Untuk ketiganya ini hasil akhirnya adalah sama. Berarti FXYZ sama dengan FYXZ sama dengan FZYX. Hasil dari ketiga turunan ini adalah sama. Jadi kesimpulannya adalah urutan dari turunan parsial ini tidak akan mempengaruhi hasil turunannya asalkan variabel yang diturunkannya itu adalah sama. Jika kita lihat yang bagian pertama ini turunan pertama terhadap X, kedua Y, ketiga Z, hasilnya juga sama dengan yang diturunkan pertama terhadap Y, lalu X, lalu Z, lalu ini juga sama. Yang pertama dilakukan terhadap Z, lalu Y, lalu X. Ini semua hasilnya adalah sama walaupun urutan turunannya berbeda. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai turunan tingkat tinggi fungsi multivariabel. Sesi selanjutnya kita akan bahas mengenai aturan rantai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.